Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul muslimun wa iyyatul akhawatul muslimat bittaqullahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pimpinan, para guru, asatizah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah, para hadirin wal hadirat dan yang istimewa, anak-anak kami, para santri dan santriwati yang hadir pada kesempatan ini atau mendengarkan, serta para pemirsa dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya berbahagia mendapatkan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu di petang hari yang Masya Allah agak sejuk ya, sudah diberikan rahmat hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita sejukkan pula hati kita dengan menambah, mengulang mudzakaratul ilmi ini. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, semangat kita semakin menderu untuk selalu berada di pondok pesantren ini dalam rangka menambah ilmu. Untuk itu kita pagi petang ini sama-sama di sini. Insyaallah tak lama-lama sampai selesai aja, ya kan? Sampai selesai azan, terus tambah sedikit menjelang iqamah. Lepas itu kita pun balik ke, tak sholat dulu balik ke rumah. Tidak balik ke rumah, ke asrama, maaf. Nah, baik. Terakhir kita dalam pertemuan sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, tentang akhlak yang diridai dari seorang alim. Ya, beliau menyebutkan selalu bertaubat, karena Nabi SAW selalu bertobat, pada dosanya diampuni, apalagi kita yang tak diampuni. Kemudian al-ikhwal ikhlas, sentiasa menjaga keikhlasan, karena amal tak ada ikhlas berat terasa dan kurang atau mungkin tak berpahala, kurang berpahala atau tak berpahala sama sekali. Wal yakin, dan harus yakin, karena orang yakin itu tak pernah ragu dan selalu maju. Tapi kalau orang yang tak yakin, mana dia mau maju? Masuk sekolah dia entah jadi apa, kita tak yakin. Padahal seorang penuntut ilmu itu mesti yakin, apalagi gurunya. Kalau guru tak yakin, tentu murid-murid bimbang. Tapi guru mesti membuat dirinya yakin sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Alhamdulillah, untung ustaz menuntut ilmu agama ini dulu. Kalau enggak, mana bisa ngajar? Ya, untung ustaz belajar agama, kalau tidak macam mana nak tahu ikhlas dan seterusnya. Wattaqwa, senantiasa menjaga ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Wassabru, sabar, ini kan sudah dibahas semuanya kemana kan? Sabar, apalagi sambil mengajar, karena suruh murid sabar, dia nyuruh sabar aja tak sabar. Sabar lah keneknya, lah gula lah berbunyi apa gerahamnya, nyuruh orang sabar. Ndak, sabar ini di antara akhlak guru. Warridha, cepat ridha, ia tidak tak sulit mendapatkan kedoaannya. Wal qanaah, atau ridha terhadap apa yang Allah berikan, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Wazuhud, zuhud di dunia. Zuhud, sebagaimana kita ketahui,
yaitu tidak tidak melakukan kecuali yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itulah zuhud itu. Taib wa tawakkul, banyak bertawakal kepada Allah, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita berusaha, iya, karena disuruh usaha, tapi yang kita andalkan adalah taufik dari Allah Taala dan pertolongannya. Itulah yang namanya tawakal. Kemudian wa tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk memberikan, karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Wa mulazamat wa salamatul batin, yaitu selamat batin, selamat bersih jiwanya dari segala penyakit yang disebutkan kemarin, ujub, ya, riya, apa lagi, takabur, apa lagi, hasad, dengki. Ini harus bersih semuanya. Kalau sudah jadi ulama masih ada ini, itu menular nanti pada murid-muridnya. Sehingga jadi yang diajarkan bukan ilmu yang membersihkan hati, tapi ilmu yang merusak hati. Apa sebab? Itu sudah terlihat ya. Guru yang selalu menyimpan kebencian, murid-muridnya pun ikut menyimpan kebencian. Saya sudah saksikan sendiri. Guru yang suka sedikit-sedikit marah, maka akan melahirkan murid-murid yang sedikit-sedikit marah. Guru yang pendendam, murid-muridnya lahir murid-murid pendendam. Oleh sebab itu maka bersihkan hati. Wa husnudzan, selalu berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Orang orang kadang berniat baik pada kita, padahal kita sudah berburuk sangka. Allah musta'an. Wa tajawuz, dan suka memaafkan atau melupakan, lebih tepatnya menganggap tidak ada kesalahan. Kalau kita sudah bertemu orang, kita anggap tidak ada kesalahan orang sama kita, nyaman bertemu kan? Nyaman tidak bertemu. Tapi kalau setiap ini haji ini salah, ini Pak Ki ini salah, ini Prof ini salah, ini semua salah. Tidak ada nyaman ketemu orang, benci saja, jelas. Tapi kalau kita sudah biasa melupakan dan menganggap tiada kesalahan, maka hati kita nyaman, maka kemana-mana senyum lepas, mudah senyum. Mana lebih bagus, senyum selalu atau murung terus? Senyumlah, awet muda kita nampak. Tapi kalau murung terus, cepat tua, ya tak? Nah, umur baru 15 kayak orang umur 45 aja. Lebih baik umur 50 tapi kayak umur 25. Ya mantap. Nah, jadi ikhwani fillah kaum muslimin, itu apa sebab? Karena kita selalu melupakan kesalahan orang pada kita. Dosanya payah juga, memang payah, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah mesti bisa. Jadi lapangkan hati itu semuanya. Makanya sifat-sifat ini semuanya saling mendukung ini. Wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak. Subhanallah, baik akhlak ini sungguh menyelamatkan. Siapapun selamat dengan baik akhlaknya sampai di akhirat. Yang paling berat pertimbangan di akhirat adalah husnul khuluq, jadi orang terbaik. Nah, wa ri'yatul ihsan. Kalau tadi melupakan kesalahan, sekarang enggak, selalu ingat kebaikan orang. Ingat kebaikan. Nah, okelah, setiap teman kita mesti ada kebaikan sama kita. Kalau ini kebaikannya, kalau terlambat tidur selalu dia bangunkan. Kalau ini lupa saya bawa barang, selalu dia bawakan. Ya ini saya kurang makan, tidak selera makan, dia hibur, akhirnya semangat makan. Nah ini kalau saya mulai bosan belajar, lalu dia ajak belajar, dan seterusnya. Pasti ada kebaikan orang sama kita. Maka itu yang dilihat. Wa syukrun nikmah, selalu bersyukur atas nikmat yang diberi, walaupun sedikit menurut yang kita inginkan. Tetapi Allah tak akan beri kecuali yang pas dan cukup untuk kita. Nah, dan syukur itu sendiri nikmat. Syukur itu sendiri
Nikmat orang dapat banyak tapi tidak bersyukur itu azab. Kita dapat sedikit tapi bersyukur itu nikmat. Mana yang lebih senang, menikmati atau merasa tersakiti? Ini menikmati, sedikit pun dapat kita menikmati daripada dapat banyak dapat tapi sakit hati. Ya. Ada orang misalnya gaji sebulan hanya misalnya 2,5 juta, lalu disuruh mengerjakan sesuatu dikasih pula 2,5 juta. Padahal dia berharap dapat 5 juta, marah-marah dia. Padahal sudah sama dengan gaji sebulan. Apa sebab? Karena dia berharap lebih banyak, tidak ridho dengan apa yang didapat. Akhirnya senang hatinya tidak, padahal dapat banyak tapi hati tetap tidak senang. Orang seperti ini menderita. Nah, kemudian wasyafaqah ala khalqillah. Seorang guru, seorang alim mesti nampak dia sayang sama makhluk Allah tabaraka wa taala, baik makhluk manusia ataupun yang lain-lain, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nampak senang atau nampak kebaikannya. Wal haya'u minallahi wa minan nas, selalu berakhlak malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Wa mahabbatullahi ta'ala, dan cinta kepada Allah, hiyal khaslatul jami'ah lima hasinis sifati kulliha. Ingat, semua sifat tadi diikat dengan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sudah cinta pada Allah, semua sifat itu akan ada. Ikhlas, qanaah, ridha, selalu memaafkan, senang hati, berbaik sangka, mengingat kebaikan, melupakan keburukan. Itu semuanya dibangun di atas cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, jami'a li mahasin sifati kulliha, mengumpulkan semua sifat tadi. Wa inna ma tatahaqqaqu, ingat, dan itu tak mungkin didapat dan terlaksana illa bi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita melaksanakan itu semua kecuali dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, kalau kalian benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikut Nabi, yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah, Allah menerima cinta kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dah, itu kalimat apa namanya, kalau bahasanya pematiubeknya tuh, ya, sebagai pengikatnya. Cinta pada Allah, dan cinta pada Allah tak mungkin dilaksanakan kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mencintai Allah katanya tapi tidak mengikut Rasulullah, maka cintanya bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sana, bukan di sini, di akhirat nanti. Sebab cintanya ternyata tidak diterima. Makanya cinta pada Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang masuk pada bab lain, yaitu yang ke-10 dari adab asy-syekh atau adab seorang alim. Apa itu? Ijtihadul alimi wa mughadhabatuhu 'ala al-ilmi wal amal. Yaitu seorang alim selalu berijtihad, bersungguh-sungguh, dan selalu tekun dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jadi bersungguh-sungguh baik dalam mengajar, ada dalam mencarinya maupun mengajarkannya, bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu. Dengan cara apa? Bimulazamatil jiddi wal ijtihad, dengan selalu tekun dan berusaha keras.
Tahu tak para ulama itu kalau berusaha keras, diceritakan oleh murid beliau Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau adalah orang yang tak pernah berhenti membaca. Itu pustaka nasional Damaskus itu, pustaka Al-Zahiriyah yang ini diganti dengan pustaka nasional Al-Asad, itu semua buku di dalamnya, baik yang cetak maupun manuskrip lama, tulisan tangan ulama lama itu. Tahu kalian tulisan tangan itu modelnya? Ini modelnya. Ini model tulisan lama. Coba baca. Ada yang baca dikasih hadiah. Senang bacanya. Ini jelas ini, yang ini jelas ini. Kalau ini jelas ini. Ya, walin qiyad lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam min tarkil mali wa huwa dan seterusnya ya. Ini jelas ini tulisannya. Nah, Syekh rahimahullah taala, kitab yang seperti ini yang jumlahnya ribuan judul di situ sudah dibaca semuanya. Saya nak nanya kepada kalian sekarang, buku yang ada di lemari kalian semua sekarang, siapa yang sudah tamat baca semuanya? Sudah tamat baca semuanya? Padahal hanya berapa judul buku. Ini buku tebal-tebal dengan tulisan tangan lama yang tak jelas sudah dibaca oleh dunia semuanya. Nah, setelah menjadi alim, suatu hari beliau operasi mata oleh dokter, tak boleh membaca selama 2 pekan. Berhenti dia menuntut ilmu? Berhenti? Enggak. Dia panggil muridnya, ambil buku, suruh murid yang baca. Suruh muridnya yang baca. Ketika baca kitab, misalnya kitab ini dibaca Tazkiratus Sami ini, lembaran halaman 70 dengan 71 ini tak matching, tak nyambung. Tak nyambung kitabnya. Kata beliau, ini pasti ada yang masalah, ada lembaran yang hilang ini. Karena sudah dicetak, mungkin ada lembaran manuskrip yang tulisan tadi itu yang hilang. Akhirnya terpaksa beliau membuka kembali kitab-kitab yang seperti ini. Lalu kata muridnya, Syekh, kan dilarang oleh dokter membaca. Ya, saya dilarang membaca, saya hanya buka-buka. Hanya buka. Itu tidak dibaca ya? Kan dia cari yang ada yang hilang lembarannya. Akhirnya terbaca pula semuanya, tidak tertemu yang hilang itu. Ya, dalam 2 pekan itu selesai dia baca semuanya manuskrip itu kembali. Akhirnya kembali ke dokter, waktu sesuai dengan jadwal rujukannya, diperiksa, sehat walafiat. Syekh, apa yang saya katakan? Tidak apa-apa. Saya hanya bolak-balik buku, tidak membaca buku. Subhanallah. Ini orang kaum muslimin, adik-adik semua. Walaupun sudah jadi alim, tapi tak lepas dari bersungguh-sungguh menambah ilmu. Karena Nabi disuruh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ada lagi kisah yang lebih ajaib dari itu. Mau dengar? Serius ini. Nanti ngantuk kalian dengar cerita. Nah, kalau cerita tak ada ngantuk saya, itu Masya Allah. Ada seorang ulama muda, semacam Ustaz Ismail lah mungkin ya. Ulama muda menikah. Ulama boleh nikah? Boleh nikah. Nikah nih. Dia menikah. Di rumahnya ada pustaka pribadi besar. Selesai menikah, selesai walimah, tentu nak istirahat sebenarnya. Pergi dia ke kamar dulu kamar sendiri, sekarang kamar pahamlah, sekarang kamar berdua dengan istri. Subhanallah. Pas nak masuk kamar tadi, nak masuk bilik, ternyata saudari-saudari istrinya masih menemani istrinya, masih belum pulang. Karena dia sendiri masih canggung karena belum begitu kenal dengan suaminya ini. Kan dulu kan tidak ada orang pacaran aja, ya, apalagi ulama. Tidak ada dia pacaran, kenalnya pas ta'aruf mau menikah saja.
dikenalkan, lalu dibicara sesuai visi misi kehidupannya sesuai, lalu mereka menikah dan udah 5. Nengok istrinya yang baru dinikahi pada malam itu masih bersama saudari-saudari perempuannya, dia balik lagi, tidak mau mengganggu mereka pula. Kemana dia pergi? Ke pustaka, ke pustakanya. Kalau ke pustaka ngapain? Tentu baca buku, ambil buku, dan ini asik membaca sampai lupa dia baru menikah, sampai terlupa. Tengah-tengah dia membaca itu, istri yang tadi masih malu-malu ngintip dari pintu, segan pula mendekati karena baru. Ini kalau di masa-masa emak-emak kita dulu begitu. Jadi kalau baru-baru pertama tuh malu-malu mereka, ya kan, ya. Dalam zaman kita kan enggak lagi. Kalau zaman dulu enggak, sampai berapa 3 malam enggak teguran itu yang baru nikah tuh kadang, saking malunya. Jelas, sampai dikatakan tidur masih adu punggung waktu itu. Ya enggak, segan, malu gitu. Yang laki-laki segan, yang perempuan malu. Nah, beransur-ansur sampai 3 malam. Ya, ada istilahnya dulu. Kalau percaya, enggak percaya, baca buku-buku orang dulu pula. Nah, akhirnya tengah segan pada suami yang sedang asyik menikmati membaca kitab ilmu tadi, dia balik ke kamar. Awalnya duduk menyandar karena kecapean kan, di depan baringan. Lama-lama tertelentang, tak tahan lagi ngantuk. Abang tak kunjung datang. Akhirnya dia pun tertidur. Kapan tersadar sang suami tadi? Kapan tersadarnya? Setelah ayam berkokok. Ayam berkokok pukul berapa? Ini tak pernah bangun sebelum subuh nampaknya ini. Pukul berapa ayam berkokok? Dini hari. Ya sekitar setengah jam menjelang subuh biasanya itu ayam berkokok. Tidak ada ayam sini. Kalian makan ayam terus, ayam tak ada sini. Macam mana? Ayam mati sampai semua ya. Ayam mati semua, ayam hidup tak ada. Buat ayam nanti biar kita dibangunkannya sebelum subuh. Dengan kokok ayam, astagfirullah. Baru dia ingat. Aduh, saya telah menzalimi istri saya, gitu kan? Tapi tidak sengaja kan? Begitulah mereka terlupa sama bini gara-gara nutut ilmu. Itulah sebabnya terkenal di sebagian mereka di kalangan as-salaf, wallahi la kutubuhu asyaddu alayya min 3 dara'ir. Kitabnya dia itu lebih saya cemburui dari 3 orang madu. Kan kalau emak-emak kalau beristri lagi bapak kita cemburu kan? Cemburu enggak? Nah, ulama dulu istrinya lebih cemburu pada bukunya daripada kepada madunya. Apa sebab? Dengan madu sebentar aja, tapi dengan buku berhari-hari. Maka saya katakan di Syekh Albani itu kalau baca buku sehari tidak kurang dari 14 jam. 14 jam. Awak kok jaman? Baca buku di motor mulai mini lah kau. Ayo. Untung dia nyetir nak lalu kawur. Nah, baca buku di rumah gitu juga. Pokoknya buku jadi pil tidur yang paling manjur. Itulah. Apa cara dosa? Asal baca buku ngantuk, ya. Apa cara itu? Kecuali baca komik. Komik tidak ngantuk, nah. Allah musta'an. Kalau kajian ngantuk. Kalau udah mau ceramah lucu, tidak ngantuk. Akhirnya terbiasa kita dengan ceramah yang lucu. Kalau ilmu, nah ini contoh ulama dan masih banyak cerita-cerita yang disebutkan oleh para ulama bagaimana mereka tetap jid wal ijtihad dalam menuntut ilmu walaupun sudah jadi ulama. Yang beginilah yang membuat murid-muridnya melihat itu, mereka pun bersungguh-sungguh. Maka terlihat
di sekitaran ulama-ulama seperti tadi Al-Albani misalnya untuk zaman ini, murid-muridnya menjadi semua ustaznya. Ya, lihatlah murid-muridnya. Siapa di antara murid Syekh Albani yang antum kenal? Tak ada yang tahu ya. Misalnya guru saya Syekh Muhammad Al-Amin Bukhumzah, salah seorang ulama di Maroko. Ya Syekh? Di antara muridnya, atau boleh dikatakan ya muridnya juga Syekh Abdul Muhsin Abbad di Madinah, itu termasuk ada istafid min Syekh Al-Albani. Banyak guru-guru kami di Madinah, dosen-dosen kami juga murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Guru kami Syekh Dr. Anis Tahir, murid Syekh Al-Albani, murid Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Kemudian ada Hasan Salman Abu Ubaidah, ada Ali Hasan Al-Halabi, ada teruskan, ada Al-Abbasi, ada sebulan, 2 bulan, banyak muridnya. Apa sebab? Karena dilihat dari guru kesungguhan itu, mereka pun sungguh-sungguh sehingga menjadi ulama pula. Semoga Allah menjaga mereka semua, amin. Kaum muslimin, wal muwadzabatu ala wadhaifil awradi minal ibadah. Di samping bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, juga bersungguh-sungguh menjaga wirid-wirid ibadah mereka. Misalnya setelah sholat berjamaah, tidak lupa mereka berzikir. Jangan gara-gara menuntut ilmu tidak mau berzikir pula. Ini kalau sudah berdiri kita kan boleh berzikir sambil berdiri Ustaz, sambil berlari pun boleh, ya kan, sambil baring boleh. Cuman kalau sudah berdiri kita dari tempat ini, ya, dari tempat sholat, jumpa kawan, assalamualaikum, tentu mulai bercakap dulu, halo, apa kabar Ustaz, habis itu bagi yang kami yang tua-tua nih macam mana anak dan sebagainya. Kalau yang kebagian kalian Allah makan akhirnya lupa zikir tadi. Udah masuk ke enggak, makanya upayakan duduk dulu sebentar. Apalagi kita di zaman ini, zaman yang banyak kesibukan, banyak sekali kesibukan. Udah lewat aja nanti dari tempat kita sholat, minimal orang nak salaman. Kalau yang salaman 100 orang, baru bicara subhanallah, waalaikumsalam, subhanallah, waalaikumsalam. Akhirnya kalau itu ditinggal, lupa. Saya kalau saya melakukan itu kadang-kadang karena mau cepet, karena selesai kuliah ngajar lagi di fakultas, berdiri itu sampai pintu masjid, assalamualaikum, akhirnya tidak ada zikir, baru sambung lagi di dalam mobil. Sampai mobil masuk pula telepon Ustaz Ismail misal, ya, assalamualaikum Ustaz, ya, gitu, jadi kajian misal kan, habis telepon beliau masuk pula WA, hilang zikir tadi. Maka sebaiknya zikir di waktu masih di tempat tadi. Nah, ulama harus menjaga itu. Kalau kita lihat ulama setiap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri, hasil itu cakap di belakang tuh sama kawan-kawannya. Tentu manang mahasiswa, manang malah nanti murid-muridnya, ini berzikir apa tadi itunya, zikir ustaznya kan. Antum bilang ada saya zikir, gimana cara zikirnya? Ustaz bercakap tadi, gitu. Sampai dah usai orang semua masih bercakap juga. Akhirnya menjadi contoh yang kurang baik. Subhanallah. Saya yang terlalu lama atau azan yang terlalu cepat? Ya Syekh, kita teruskan dulu ya Syekh. 6. Wal istighal wal ashghal. Tetap juga menjaga pekerjaan dan kesibukannya. Qira'atan, membaca untuk sendiri, wa iqra'an, atau membaca untuk orang lain atau dibacakan kepadanya, seperti tadi saya katakan, tidak sempat kita baca, suruh murid yang bacakan. Wa mutala'atan, kemudian mutala'ah, wa fikran, dan bertafakkur, wa ta'liqan, mencatat, berikan komentar. Misalnya kita baca buku, ada sesuatu kita tuliskan. Ini seorang alim tentunya. Kalau seorang murid kan belum sampai ya. Tapi kalau sudah ulama nanti dia tuliskan itu. Kadang-kadang catatan-catatan, komentar-komentar itu bisa pula jadi buku nanti belakangan. Bisa jadi buku. Wa ta'liqan wa hifdzan, dan menghafal. Karena kita dituntut untuk menghafalkan. Karena bagaimanapun kalau dilihat oleh seseorang,
maksudnya murid kita ketika gurunya walaupun baca buku, bawa buku, tetapi ada hafalannya akan lebih berkesan daripada yang hanya baca buku semata. Kadang-kadang lambat pula baca bukunya, dia tidur pula ustadznya sambil baca buku, tentu tidak menarik bagi orang untuk belajar. Nah, watasnifan wa bahthan, kemudian menulis dan melakukan penelitian. Wala yudayyu syai'an min awqati umrihi bi ghairi ma huwa bi sadadihi min al-ilmi wa amal, sehingga tidak sedikit pun waktunya yang tersia-siakan, kecuali untuk ilmu dan amal. Artinya tidak ada yang sia-sia, semuanya berguna untuk ilmu dan amal. Illa biqadri darurah, kecuali hanya sekedar kebutuhan yang tak dapat dielakkan. Apa itu? Min aklin, waktu makan ya bawa makan, au syurbin atau minum, au naumin atau tidur juga diperlukan, au istirahat atau istirahat. Nah, limalalin au adai haqqi zaujatin au zair, atau karena jenuh, bosan. Karena kita bagaimanapun kalau monoton bekerja terus, belajar terus, ada juga bosannya, maka perlu ada refreshing, misalnya dengan olahraga atau dengan bacaan yang ringan, ya, atau dengan bertemu dengan kawan untuk sekedarnya, atau rihlah ilmiah atau dan sebagainya. Atau ada haqqin zaujah, atau memberikan hak istri, pergi belanja, ya kan? Nah, boleh tahu lucunya misalnya kan, atau belanja, kalau kita kan sekali sepekan belanja, Ustaz, kadang tiap hari. Kalau tiap hari pasti tidak lama, karena tiap hari belinya kadang-kadang 3 perkara, sayur, ikan, ayam, dah habis tuh. Kalau tiap hari belanjanya, garam kan tiap hari garam tuh sekali sebulan kadang belanjanya. Ya Ajinomoto, pakai Ajinomoto juga, enggak kan? Enggak pakai micin. Nah, dan sebagainya, bumbu-bumbu paling-paling sekali sepekan bisa dibeli. Yang beli harian tuh paling-paling ikan, sayur, buah tiap hari juga, enggak juga kadang buah, apalagi enggak pada suka buah. Nah, jadi membantu istri. Au zairin, atau melayani orang yang berkunjung. Au tahsili qutin, atau harus bekerja mencari penghidupan, ya, harus bekerja. Wa ghairihi mimma yahtaju ilaihi, atau hajat-hajat lain pun, apapun yang dibutuhkannya. Au li alamin au ghairihi mimma yata'azzaru ma'al istighal, atau ada sakit yang menghalanginya untuk tetap bekerja menuntut ilmu. Fa inna baqiyatu umril mu'min la qimata lahu, karena sisa umur manusia seorang mukmin itu tidak ada harganya kalau tidak digunakan seperti yang disebutkan. Wa man istawa yaumahu fa huwa maghbun, siapa yang 2 harinya, hari ini dan besoknya sama, fa huwa maghbunun, orang ini adalah maghbunun, artinya dizalimi. Wa kana ba'dhum la yatruku ishtighal li'urud madhi khafifin aw alam latif. Ada sebagian ulama itu walaupun sakit tapi tetap mengajar, tetap belajar. Ya, ada guru kami, dia penyakit kanker, sering dirawat, tetapi kalau ngajar hampir tidak ditinggalkannya. Tak pernah dia tinggalkan. Itu pula istimewanya, terlambat semenit pun tidak. Awak yang saya ru'abiat sering terlambat. Jadi beliau sakit seperti itu tak pernah terlambat semenit pun. 2 tahun beliau mengajar kami. Subhanallah rahimallah rahmatan wasi'ah. Bal kana yastasfi bil ilmi. Bahkan dia mencari kesembuhan dengan ilmu itu. Cari kesembuhan dengan ilmu itu. Wa yashtaghilu biqadri al-imkan, sehingga dia bekerja sesuai dengan kemampuan yang diberikan, kama qila, seperti yang dikatakan dalam 2 bait syair berikut ini. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita sebutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma asyhadu an la asyhadu an la asyhadu an asyhadu an la haula wala la haula wala la haula Allahumma wa nashhadu an la ilaha illallah Allahumma rabbana atina was-salata Masyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat, khususnya adik-adik para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai mereka mengatakan bila sakit kami berobat dengan menuntut ilmu. Apa kata penyair tersebut? Iza maridna tadawaina bizikrikum wa natruka dzikra ijlalan fanantakisu. Bila kami sakit, kami berobat dengan mengulang-ulang sebutanmu, yakni ilmu. Wa natruku dzikra ijlalan fanantakisu. Tapi kalau kami tinggalkan karena segan, maka kami pun akan malas. Jadi menuntut ilmu itu menjadi penyembuh sakit bagi mereka, menyembuh sakit. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Wa dzalika li anna darajatal ilmi darajatu wirasatil anbiya.
Karena derajat ilmu itu ada derajat warisan kenabian. Warisan kenabian. Wala tunalul ma'ali illa bisyiqqil anfus. Tidak mungkin ketinggian itu, martabat yang tinggi dicapai kecuali dengan bersusah payah. Berkata Al-Mutanabbi, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradihal ajsamu. Bila jiwa itu bernafsu besar, maka jasad ini lelah untuk merealisasikan keinginannya. Baik, dalam Sahih Muslim, dalam mukaddimah maksudnya, an Yahya ibn Abi Katsir, dari Imam Yahya bin Abi Katsir. Tahu Yahya bin Abi Katsir? Nah, siapa tanya? Siapa tahu? Tak tahu. Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami Al-Basri, salah satu dari 6 ulama hadis yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di masa tabi'in. Sebanyak itu ahli hadis, yang paling banyak perputaran sanadnya di Basrah, ada di seluruh dunia Islam ada 6 orang. Ini tolong dihafalkan. Imam Az-Zuhri di Madinah, Imam Amru bin Dinar di Makkah, Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami di Basrah, Qatadah ibn Di'ama As-Sandusi di Basrah, Sulaiman Al-A'mash di Kufah, dan Abu Ishaq As-Sabi'i juga di Kufah. Nah, siapa yang hafal? Coba tunjuk tanya. 6 ulama hadis di masa tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis terbanyak. Nah, di Madinah siapa tadi? Nah, Az-Zuhri. Di Mekah Amru bin Dinar. Di Basrah Yahya bin Abi Katsir dengan Qatadah bin Di'ama As-Sadusi. Di Kufah Abu Ishaq As-Sabi'i dengan Sulaiman Al-A'mash. Siapa yang berani ngulang? Angkat tangan semuanya. Nah, siapa yang sudah hafal? Ada? Mana Abu Ishaq? Mana Abu Ishaq? Enggak ada? Baik. Nah, belum hafal. Coba. Siapa? Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir Basrah, dan Qatadah di Basrah. Terus dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Nah, Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Nah, ini Yahya bin Katsir, dia berhasil melakukan itu, mencapai ketinggian derajat itu. Lihat apa dia bilang. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah perkataan beliau, la yunalul ilmu birahatil jism. Ilmu tak mungkin didapat dengan banyaknya tubuh istirahat. Jadi kalau dapat ilmu tidak banyak istirahat, karena istirahat kita di ilmu itulah istirahatnya para ulama dan para penuntutnya. Baik. Wabil hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Ahmad dalam Musnad, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu, jalan menuju surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang berat-berat. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Jadi jalan ke surga itu berat memang. Menuntut ilmu itu adalah jihad. Kemudian wa kama qila, dikatakan pula, turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahdi min ibrin nahl. Kalian kamu itu ingin
ketinggian martabat dengan harga murah. Tidak mungkin, karena manisnya madu baru didapat dengan sengatnya lebah. Orang yang nak manisnya madu harus siap disengat oleh lebah. Kalau tidak, siapkan uangnya. Jadi ini jadi tamsil bahwa untuk mendapatkan yang manis, siap dulu berpahit-pahit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang kemudian. Jelas? Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, nanti senang di hari kemudian. Kemudian kama qila la tahsabil majda tamran anta akiluhu la tablughil majda hatta tal'aqa sabira. Ma'asyar kiram, jangan kau sangka kemuliaan itu seperti korma yang siap dimakan, dan takkan sampai kepada kemuliaan itu hatta tal'aqa sabira, sampai kau berani menjilati as-sabir. As-sabir itu suatu tumbuhan yang sangat pahit di tanah padang Sahara. Pahit rasanya, tetapi akibatnya ahla minal asali. Hasilnya nanti lebih manis dari madu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haqqun ala talabatil ilmi bulughayati juhdihim fil istiktsari min ilmihi, adalah wajib bagi si penuntut ilmu untuk mengalokasikan kemampuan terbesar mereka untuk menambah ilmunya. Wa sabru ala kulli aridin duna talabi, sabar terhadap segala tantangan yang menghalanginya menuntut ilmu. Wa ikhlasun niyati lillah, dan mengikhlaskan niat kepada Allah SWT fi idraki ilmihi nassan wa istinbatan, untuk memahami ilmunya baik secara tekstual maupun secara istinbat. Wa raghbatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi, dan berharap selalu kepada Allah supaya diberikan pertolongan olehnya. Wa qala Rabi', berkata Rabi', siapa Rabi'? Bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Asy-Syafi'i. Lam ara Syafi'iyya akilan binahar wala na'iman bilailin lishtighali bitasnim. Saya tak pernah melihat Syafi'i makan di siang hari. Apa maksudnya? Puasa. Wala na'iman bilailin, dan tidur di malam hari. Ngapain? Lishtighali bitasnim, karena sibuk menulis buku. Wa ma'a zalika fala yahmilu nafsahu min zalika fawqa taqatiha. Walaupun demikian, beliau tidak memaksakan dirinya melakukan sesuatu yang tidak disanggupinya. Kaila tas'ama wa tamal, agar tidak bosan dan jenuh. Farubbama nafratan la yumkinu tadarukuha, karena kalau bosan jenuh lalu dia tinggalkan, tidak balik lagi, maka tak boleh dipaksakan. Bal yakunu amru fi dzalika qasdan, tetapi dia bersikap pertengahan. Wa kullu insanin absaru bi nafsihi, setiap orang tahu kemampuan dirinya masing-masing. Artinya orang mungkin bisa tidak tidur kecuali 2 jam semalam, jangan coba pula kalau tidak biasa. Tapi kalau seandainya kita termasuk tidak cukup tidur kecuali 10 jam semalam, jangan diteruskan. Masa 10 jam sehari semalam tidur? Ambillah yang pertengahan, ya, yang pertengahan. Kalau para dokter dulu menyebut 1/3 8 jam, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan 8 jam. Bisa 4, bagus. Lebih sedikit, tambah 1 jam lagi, 5 jam. Kalau nak tambah lagi 2 kali 8 jam, itu takbir orang, nanti takbir orang 4 kali mau kita. Ini dah mati nih katanya. Jadi jangan banyak tidur. Baik. Sebelum kita tutup, siapa yang mau ini? Ya, tapi syaratnya sebutkan apa perkataan Yahya ibn Abi Katsir tadi. Coba tunjuk tangan. Kalau semua mau Pak ya, tidak cukup. Apa yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir tadi? Nah,
Aywa, sanza. La yunalul ilmi birahatil jism. Ilmu tak didapat dengan banyak istirahat. Oleh sebab itu jangan kebanyakan istirahat. Silakan. Barakallahu fikum wa wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Terima kasih dan mohon wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.